pelajaran minggu lalu, yaitu sampai kepada bab bila engkau mencari seorang teman atau sahabat, maka engkau perhatikanlah kepada 5 perkara. Yang pertama, minggu lalu sudah kita sebutkan bahwa yang harus diperhatikan adalah yang pertama, bertemanlah dengan orang yang berakal. Yang kedua yaitu berteman atau bersahabatlah dengan orang yang akhlaknya baik, budi pekertinya baik. Lalu hal yang harus diperhatikan di dalam mencari teman atau sahabat, yang ketiga adalah az-zalisatu. Yang ketiga, as-salahu, ialah kesolehan atau kesolehannya. Yang ketiga adalah berteman dengan orang yang soleh. Fala tashab fasiqan musirran ala ma'siyatin kabiratin. Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang fasik yang terus-menerus berbuat maksiat yang besar. Lianna, karena sesungguhnya, man yakhafullaha, orang yang takut kepada Allah, la yusirru ala kabiratin, ia tidak akan terus-menerus berbuat dosa besar. Wa man la yakhafullaha, dan orang yang tidak takut kepada Allah, la tu'manu ghawailuhu, ia tidak aman dari berbagai keburukannya. Atau orang yang tidak takut kepada Allah itu adalah orang yang tidak dapat dipercaya sama sekali. Jangan berteman kepada orang yang fasik, tapi bertemanlah, bersahabatlah kepada orang yang soleh. Orang yang soleh ini, siapapun itu orangnya, ketika kita menyebutkan namanya, menceritakan dirinya, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Jika kita punya ibu yang solehah, kita menceritakan ibu kita, maka di tempat itu tanzilur rahmah, turun rahmatnya Allah. Ayah kita orang yang soleh, ketika kita menceritakan akan ayah kita, maka saat itu Allah menurunkan rahmat. Begitu juga kita punya teman yang soleh, kita menceritakan akan teman kita itu, saat itu juga Allah turunkan rahmat. Apalagi kalau kita punya teman orang yang soleh, yang di setiap harinya ia dituruni rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, hal yang harus diperhatikan di dalam mencari teman atau sahabat adalah teman yang soleh. Jangan berteman dengan orang yang fasik. Fasik itu orang yang terus-menerus melakukan maksiat,
dosa besar. Karena orang yang takut kepada Allah, pasti dia tidak akan melakukan dosa-dosa besar. Dan orang yang tidak takut kepada Allah, maka orang itu tidak bisa dipercaya sama sekali. Ya. Tidak bisa dijadikan teman orang ini, orang yang fasik itu. Kenapa? Jika terhadap Allah saja dia berani, jika terhadap Allah saja dia sanggup untuk melawan, berani untuk mendurhakai, lalu bagaimana dengan kita? Apalagi dengan kita. Nah, oleh karena itu, orang yang fasik itu orang yang tidak bisa dijadikan sebagai teman. Bal yataghayyaru bi taghayyuril ahwali wal a'rad. Bahkan ia dapat berubah disebabkan berubahnya keadaan dan tekanan. Orang yang fasik itu dapat berubah-ubah keadaannya di dia. Qala Allah Ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang telah kami lalaikan qalbahu akan hatinya, an dzikrina daripada mengingati kami, wattaba'a hawahu serta menuruti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta dan adalah keadaannya itu melewati batas. Orang yang fasik, maka orang yang tidak dapat dijadikan teman dekat, orang yang dekat, tidak bisa dijadikan menjadi sahabat, tidak bisa dijadikan sebagai teman, dan juga tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin. Fahdhar suhbatal fasik, maka waspadailah bersahabat dengan orang fasik. Fa inna musyahadatal fisqi wal ma'siyati 'ala dawami tuzilu an qalbika karahiyatal ma'siyah. Karena sesungguhnya melihat kefasikan dan maksiat 'ala dawami secara terus-menerus akan menghilangkan an qalbika dari hatimu karahiyatal ma'siyah, akan kebencian terhadap maksiat. Jadi hati-hati berteman dengan orang yang fasik. Kalau kita berkawan dengan orang yang suka melakukan maksiat, maka kita akan gampang sekali menyaksikan maksiat-maksiat yang dia lakukan. Kita akan terus mendengar, menyaksikan maksiat-maksiat itu. Ya, yang mana terus-menerus mendengar, menyaksikan maksiat itu akan menghilangkan dari hatimu itu daripada benci terhadap maksiat. Wa yuhawwinu 'alaika amraha, dan akan memudahkan 'alaika kepadamu menganggap ringan atau memandang ringan amroha, akan perkara maksiat itu. Karena seringnya mendengar, karena seringnya melihat maksiat itu, maka lama-kelamaan di hati itu akan hilang daripada benci terhadap itu maksiat. Dan di hati itu nanti akan lama-lama timbul menganggap, memandang ringan kepada itu maksiat. Apa sebab?
Karena maksiatnya itu seringkali disaksikan, seringkali didengar. Walidzalika, karena demikian, hana 'alal qulubi maksiatul ghibati, menjadi mudah kepada hati-hati maksiat al-ghibah, mengumpat. Liulfihim, karena mereka menyenangi laha pada ghibah tersebut. Seperti orang yang menggibah itu dianggap lama-kelamaan menjadi hal yang biasa. Padahal menggibah itu dosanya sangat luar biasa. Orang yang menggibah itu tobatnya butuh dua. Tobatnya dia kepada Allah, dan tobat yang kedua meminta maaf kepada orang yang diribahi. Tidak cukup hanya memohon kepada Allah akan ampunan. Aku ampuni, kata Allah, akan dosa ribahmu. Akan tetapi kau harus minta maaf kepada orang yang engkau ribah. Dahsyat ribah itu. Seperti memakan bangkai temannya sendiri. Tapi maksiat ribah ini sudah menjadi hal yang biasa, sudah dianggap biasa, ya. Kenapa? Karena memang sudah menjadi kesenangan mereka di lisan-lisan orang, sehingga dianggap itu dosa yang ringan. Karena seringnya menyaksikan dosa ribah itu, karena seringnya mendengar ribah itu, sehingga dianggap seakan-akan ribah itu sudah tidak dosa. Walau dan seandainya mereka melihat khatimatan min dhahabin aw malbusan min haririn ala fahihin lastadda inkaruhum alaihi. Seandainya mereka itu melihat sebuah cincin dari emas atau sebuah pakaian min haririn dari sutra ala fagihin yang dipakai oleh seorang yang alim, lastadda inkaruhum alaihi, tentulah sangat keras mereka mengingkari kepada seorang yang alim tersebut. Seandainya nih ada orang alim lalu dia pakai cincin emas, atau ada orang alim memakai pakaian sutra, maka orang akan menghukumi dia, akan mencela tersebut, ya, hal perbuatan tersebut. Kenapa? Karena itu jarang terlihat, karena itu jarang disaksikan. Padahal wal ghibatu, sedangkan menggibah, mengumpat itu asyaddu min dzalik, lebih berat daripada itu, daripada memakai orang alim tadi itu cincin emas atau pakaian yang dari sutra. Tapi karena menggibah ini sudah menjadi hal yang biasa, didengar, disaksikan, seakan-akan ghibah itu lebih kecil. Yang memakai cincin emas tadi atau memakai pakaian sutra itu dianggap dosanya jauh lebih besar. Padahal dua perkara ini yang lebih berat itu adalah menggibah. Yaitu ya sesuatu perbuatan maksiat yang sering kita lihat atau kita dengar akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi hilang rasa benci terhadap maksiat tersebut. Ar-rabi'atu, yang keempat daripada hal yang harus diperhatikan di dalam mencari teman atau sahabat, an la yakuna harisan 'ala dunya, bahwa seorang teman itu tidak tamak 'ala dunya, kepada kehidupan dunia. Yang keempat, tidak berteman dengan orang yang condong kepada dunia, yang tamak kepada dunia. Fasuhbatul haris 'ala dunya summun qatilun,
Maka bersahabat dengan orang yang tamak kepada dunia, sammun qatilun, adalah racun yang mematikan. Li'anna tiba'a majbulatun 'ala tashabbuhi wal iktida'i. Karena bahwasanya watak manusia itu diciptakan ingin meniru, wal iktida', dan mengikuti. Karena sudah menjadi watak manusia, gampang untuk meniru, gampang untuk ikut. Itu memang sudah wataknya seperti itu. Manusia itu gampang begitu, tasabbuh, gampang mengikut, gampang meniru. Balit taba'u yasriqu min at-taba'i min haitsu la yadri. Bahkan watak yang baik akan meniru atau mengikuti dari watak yang buruk, min haitsu la yadri, dari atau sekira ia tidak menyadarinya. Jadi watak yang baik, ya wataknya ini sudah baik. Nah, itu terkadang bisa mengikuti watak yang buruk tanpa dia sadari. Famujalasatul haris, maka bersahabat dengan orang yang tamak akan dunia, tazidu fi hirsik, akan menambah dalam ketamakanmu terhadap dunia. Bersahabat dengan orang yang tamak terhadap dunia, maka akan menambah ketamakanmu juga terhadap dunia. Punya kawan, orang yang urusannya dunia saja, itu sedikit demi sedikit watak kita yang asalnya tidak memikirkan dunia akan terseret. Ikut juga akhirnya cinta kepada dunia. Wa mujalasatuz zahid, dan sebaliknya menemani dengan orang yang zuhud, tazidu fi zuhdika, akan menambah di dalam zuhudmu. Sebaliknya, kalau berteman dengan kawan yang zuhud, yang tidak tamak dengan dunia, maka juga kita akan bertambah zuhud. Berkawan dengan orang yang urusannya dunia aja 24 jam, kita pun akan terpengaruh ikut dalam kehidupannya dia. Kenapa? Karena memang watak itu sudah tabiatnya diciptakan gampang meniru, gampang mengikuti. Nah, yang keempat, jangan berteman dengan orang yang hariusan ala dunia, yang tamak kepada dunia. Al-khamisu, syarat orang yang dijadikan teman atau sahabat yang kelima adalah as-sidqu, ialah benar dalam berbicara. Fala tashab kadzaban, maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang pendusta. Fa innaka minhu, karena sesungguhnya dari orang itu, kadzab dari itu, ala ghururin, dalam keadaan tertipu. Maksudnya akan menipumu. Fa innahu, karena sesungguhnya orang yang pendusta itu mislus sarabi, seperti fata morgana. Yuqarribu minka, yang mendekatkan dari penglihatanmu al-ba'ida, sesuatu yang jauh, wa yub'idu minka al-ghariba, dan menjauhkan darimu barang yang dekat. Syarat yang kelima, hal yang harus diperhatikan di dalam memilih kawan atau orang yang dijadikan sahabat adalah as-sidqu, orang yang jujur, orang yang benar di dalam berbicara. Jangan berteman dengan kadzab,
orang yang suka berdusta. Ya. Sekurang-kurangnya berkawan dengan orang yang berdusta itu, kau akan didustainya. Sekurang-kurangnya itu. Ya, sekurang-kurangnya berkawan dengan orang yang berdusta, kita akan didustainya. Nah, itulah adab-adabnya ya, orang yang dijadikan kawan. Baik itu kawan untuk menuntut ilmu, baik itu kawan untuk beribadah, baik itu kawan untuk berusaha, ya, bersahabat. Ada 5 hal pada dirinya. Yang pertama adalah orang yang berakal, yang kedua adalah orang yang baik akhlaknya, yang ketiga adalah orang yang soleh, yang keempat adalah orang yang tidak rakus terhadap dunia, tidak tamak terhadap dunia, yang kelima adalah orang yang benar di dalam bicaranya atau orang yang tidak pendusta. Berteman kita kepada orang yang bodoh, ya, kita juga akan ikut menjadi bodoh. Makanya kita disuruh berkawan dengan orang yang berakal. Berkawan kita dengan orang yang bodoh, lambat laun kita juga akan menjadi orang yang bodoh. Disuruh kita berteman dengan orang yang baik akhlaknya, ya. Berteman dengan orang yang fasik, maka kefasikan akan menularkan kepada kita. Ya. Berteman dengan orang yang soleh, disuruh kita berteman kepada orang yang soleh. Ya. Kenapa? Karena kalau berteman kepada orang yang fasik, maka kita akan ketularan kefasikannya. Berteman dengan orang yang tamak terhadap dunia, maka secara otomatis hati kita akan tamak juga kepada dunia. Berteman dengan orang yang pendusta, maka sekurang-kurangnya kita yang akan didustainya. Ya. Dan suatu saat nanti kita sendiri akan menjadi seorang pendusta. Nah, itulah adab-adab yang harus diperhatikan di dalam kita mencari teman, mencari sahabat.